bagi Allah kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Patutlah kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena anugerahnya sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Itulah sebabnya saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di tempat ini untuk kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita yang hadir, mari kita membuka hati kita untuk kita akan memuji dan mengagungkan Dia. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan saat ini. Buka hatimu saat ini. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tapi ini semata-mata karena berkat Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami mau datang memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan untuk itu Engkau sucikan, kuduskan kami. Biarlah kami semua yang hadir pada saat ini, kami boleh bebas untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya, kami ini hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong ambil alih Tuhan, supaya ibadah kami saat ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Engkau pakai kami semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Biarlah urapan Allah akan menjadi bagian milik kami semua. Terpuji bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Ada pekerjaan kuasa setan iblis yang akan mengganggu ibadah kami saat ini. Tetapi seberapa kami yang ada Tuhan, kami akan satukan iman percaya kami. Kami akan usir patahkan kuasa setan itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, Engkau hancurkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh bebas untuk mau memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami yang suci saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bayang hal sekalipun, kami tidak akan takut, sebab kami percaya Engkau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
penyertaan Tuhan dalam hidupku. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu, katakan Tuhan yang bersama kami. Dengan lembut engkau katakan kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. banyak hal yang Tuhan telah kerjakan bagi saya dan saudara. Banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Satu hal yang kita tahu, hadirat
hadirat Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu mari kita mau senangkan hati Tuhan lewat pujian. Dan kita percaya hadirat Tuhan kita akan nikmati saat ini. Saat engkau menyembah Tuhan, engkau nikmati kuasa lawatan Tuhan. Kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Engkau hadiri tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Buka hatimu buat Roh Kudus pagi hari ini. Buka hatimu buat Roh Kudus.
Sebab Engkau Allah kami sembah, Allah yang kudus. Kami lembut katakan, banyak hal yang Kau telah kerjakan bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kasih-Mu selain hidup kami saat ini. Kami akan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu turun di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Sekali lagi coba Tuhan nyanyikan pujian ini. Engkau merenungkan kebaikan Tuhan. Percayalah Allah kita sembah, Dia Allah yang ajaib. Dia mengerti segala apa menjadi kerinduan bagi saudara-saudara. Engkau imani, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama kita bangkit berdiri semua. Haleluya. bersyukur pagi hari ini. Biarlah melihat setiap hatimu yang berterima
setiap hati kami. Bersyukur kepada Tuhan. Biar yang nampak Tuhan, hanya kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nyanyikan pujian ini sambil engkau lambaikan tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus penuhi hatiku, penuhi Tuhan. Menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nambah hanya Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saat kami bersorak bagi Engkau Tuhan, karena kami tahu dalam pujian ada mujizat, ada kekuatan yang Tuhan akan kerjakan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kirakanlah kekuatan-Mu Tuhan. Allah kami menunjukkan kuasa-Nya bagi saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Katakan kuasa-Mu Tuhan.
bebaskan. bebaskan. Oh, Yesus janji. Kita tetap tinggal berdiri. Percayakah hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib? Amin. Katakan sebelah kiri kananmu. Katakan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. 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 Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Yesusku. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, Katakan ajaib, ajaib. Amin. Haleluya. ajaiblah Tuhan.
dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Sebab itu jangan pernah sia-siakan kebaikan, keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Kita hidup di dunia zaman ini, kita melihat apa yang terjadi pada dunia hari zaman. Setan akan berusaha menghancurkan iman percaya kita, baik dalam keluarga. Tetapi satu hal yang kita ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan mau melihat anaknya binasa, tapi Tuhan mau melihat umatnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita sebagai umat yang percaya, kita mau terus bangkit. Apapun yang kita alami, kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Mari kita lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kita tetap membuka hati kita saat ini kepada Tuhan. Dia akan lebih dalam lagi memberkati saudara dan saya saat ini. Asalkan kita mau buka hati kita. Kita mau izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita saat ini. Ada pemulihan yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup ini. Ada terobosan demi terobosan yang akan kita alami saat ini. Mari kita tetap buka hati kita kepada Tuhan. Haleluya.
dapatkan di dunia, yang sanggup menerima hidup. Selain kasih kita berikan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan, karena kami menikmati dan mengalami sendiri bagaimana kasih Tuhan yang tidak ada duanya dalam hidup ini. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami tanpa melihat masa lalu kami. Engkau membuang segala dosa kami. Engkau tidak mengingat-ingatnya Tuhan. Kami berkata kami mengagumi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Kami semua adalah umat-umat ketebusan Tuhan yang hadir hari ini. Kami semua adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kami semua adalah umat-umat yang dicintai oleh Tuhan.
kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Buat kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Buat kemurahan-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan, tidak terhitung apa yang telah Engkau buat bagi kami. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, terlalu banyak kasih Tuhan, terlalu banyak kemurahan Tuhan. Dan biarlah hati kami tidak akan pernah habis-habis untuk mengagumi Engkau, tidak akan pernah habis-habis untuk mengasihi Engkau, tidak akan pernah habis-habis untuk terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan disampaikan. Kami sangat perlu firman Tuhan untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, untuk mengarahkan kami, supaya kami hidup dalam kasih dan karunia Tuhan. Dan biarlah tuntunan firman Tuhan akan membuat kami lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi mencintai-Mu, lebih lagi membanggakan Engkau dalam kehidupan ini Tuhan. Intimidasi kuasa gelapan roh jahat udara yang berusaha untuk mempengaruhi suasana hati konsentrasi kami. Kami bersama-sama berkata, di dalam nama Yesus Engkau pergi dari ruangan ini. Sepenuhnya ruangan hati kami dikuasai oleh Tuhan. Dan biarlah berkat ilahi dari sorga menjadi bagian kami semua hari ini. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, dua minggu kemarin saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah melihat mengenai kehidupan dari bangsa Israel. Bagaimana sejarah perjalanan kehidupan mereka sampai pada waktu mereka berada pada posisi sebagai negara yang ada pada waktu ini. Semua tentunya berada dalam sebuah rencana Tuhan yang begitu kelihatan mendetail saudara. Tuhan membuat sebuah rencana yang begitu luar biasa, yang tadinya sebuah dari keturunan Abraham, Ishak, saudara, dan Yakub. Kemudian Tuhan menuntun mereka ke Mesir dan akhirnya menjadi kembali ke tanah Kanaan dan menjadi sebuah bangsa yang luar biasa. Dan akhirnya mereka mengalami pembuangan demi pembuangan dan sampai saat ini mereka menjadi sebuah bangsa yang luar biasa. Nah, hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbicara mengenai Iran di dalam Alkitab. Dua-dua bangsa ini saudara ternyata punya referensi yang begitu luar biasa dalam Alkitab. Iran kurang lebih ada ratusan referensi yang tercatat di dalam Alkitab mengenai bangsa ini. Kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana rencana Tuhan, rancangan Tuhan mengenai bangsa ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lanjut. Pada tanggal 21 Maret 1935, Raja Reza Shah Pahlavi, penguasa Iran saat itu, merubah nama Persia itu menjadi Iran. Sebelum Iran menjadi bangsa yang modern seperti saat ini saudara, bangsa ini dahulu adalah bangsa Persia yang begitu terkenal, menguasai daratan dunia pada waktu itu. Kita lanjut. Dalam perjanjian lama ada 4 raja Persia Iran yang tercatat di dalam Alkitab. Kita lihat yang pertama. Ada Raja Kores Agung atau dikenal dengan Cyrus the Great. Dalam Esra pasal 1 ayat 1 dan 4. 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai 23. Yesaya 44 ayat 28. Yesaya 45 ayat 1. Sudah yang kasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana sejarah raja yang akan bangkit dari kerajaan Persia ini. Tuhan sang pencipta alam semesta menguasai dan mengenal apa yang akan terjadi untuk kehidupan sebuah bangsa. Di waktu-waktu kemudian, sebuah sejarah yang begitu mendetail membuat kita pada waktu kita mempelajari firman Tuhan akan membuat kita lebih lagi terkagum, membuat lagi kita tercengang mengenai rencana dan karya Allah yang begitu luar biasa. Yang kedua, ada Darius, saudara yang kasih oleh Tuhan. 1, Histapes dalam Esra 5 ayat 1 dan 6, dalam Esra 6 ayat 15. Dalam kitab Daniel juga saudara mencatat mengenai ini. Selanjutnya, ada Raja Ahasveros, Xerxes 1 dalam kitab Ester, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, ada 4 raja Persia atau Iran yang tercipta dalam Alkitab. Ini Iran kuno, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada Raja Artasastra atau dikenal dengan Artaxerxes 1, Legimanus. Dalam kitab Esra pasal 7 ayat 1 dan 26, Nehemia 2 ayat 1 dan 8. Begitu banyak catatan Alkitab mengenai raja-raja Iran kuno, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan lihat
dalam perjanjian baru ada catatan mengenai orang Persia yang ke Yerusalem. Terus, ahli perbintangan, mereka adalah ahli astronomi, ahli antropologi, penafsir mimpi, dan penasihat raja. Orang-orang Persia, orang-orang Iran yang pergi ke Yerusalem terus, dan mereka dikenal dengan orang Majus, sudah yang kasih oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur pada waktu Yesus lahir. Jadi Persia memiliki peranan penting dalam Alkitab. Bahkan pada waktu raja di atas segala raja Yesus lahir, orang-orang yang datang mempersembahkan persembahan, yang datang menyembah Yesus, itu bukan orang-orang Israel, sudah yang kasih oleh Tuhan. Hanya gembala-gembala. Tapi orang-orang kafir yang dikenal dengan Iran kuno, mereka datang mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Selanjutnya, terus kita akan melihat ada tokoh-tokoh besar Israel, saudara, di zaman kerajaan Iran kuno. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam kerajaan Iran kuno. Yang pertama kita melihat ada Esther yang dikenal dengan Hadasa, menjadi ratu Persia, istri Raja Ahasveros atau Xerxes I, saudara yang kasih oleh Tuhan. Begitu luar biasa, bukan orang yang biasa. Bangsa Yahudi memegang peranan penting, menjadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang terhormat, seorang bangsawan, seorang yang begitu dihormati di kerajaan Iran kuno pada waktu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yaitu Persia. Tidak ada yang semua anak sekolah minggu tahu mengenai siapa Esther, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya nggak perlu menjelaskan lebih detail. Kita lanjut. Selanjutnya ada Mordekai, menjadi perdana menteri, saudara. Posisi tertinggi itu di bawah raja setelah Haman itu digantung. Tidak main-main. Seorang Yahudi bisa menjadi perdana menteri, saudara, di kerajaan Persia kuno. Apakah ada orang Yahudi di Iran sampai sekarang? Banyak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada ribuan, ada komunitas Yahudi sampai saat ini. Itu tinggal dan masih menetap di Iran, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lanjut. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang ketiga? Daniel. Setelah Babel dikalahkan oleh Kores Agung, Daniel tetap menempati posisi berpengaruh. Ada kisah yang luar biasa saat Daniel dilempar di goa singa. Itu saat Darius menjadi raja. Daniel, saudara, dia juga berada pada kerajaan Persia. Sebelumnya kita tahu bagaimana kemarin, dua minggu kemarin, bangsa Israel itu dibawa ke pembuangan ke Babel. Dan akhirnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, Babel itu ditaklukkan oleh Persia, Media dan Persia. Dan pada waktu Persia menguasai Babel, saudara, Daniel berada pada kerajaan Persia pada waktu itu. Dan dia menempati posisi yang tinggi pada waktu itu. Kita tahu bagaimana peristiwa mengenai Daniel di Gua Singa. Itu pada waktu Persia, pada waktu Iran kuno menguasai Babilonia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selanjutnya, ada tokoh yang lain, saudara, dalam kerajaan Persia. Dia Nehemia. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Sebuah pekerjaan, sudah yang kasih oleh Tuhan, yang begitu sulit untuk seseorang bisa menempati posisi itu. Itu juru minuman raja, saudara. Karena kenapa? Harus orang yang benar-benar diteliti. Minuman raja itu harus benar-benar seorang yang benar-benar bersih, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan itu Nehemia. Pada waktu Raja Artaxerxes I atau Artasastra, sebuah posisi yang sangat terpercaya dan pengaruh luar biasa itu di istana. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, kita melihat Iran kuno pada waktu itu adalah Iran yang memiliki kehidupan, kerajaan, kekaisaran yang berbeda dengan Iran yang ada pada saat ini. Tapi kita akan melihat sebuah rencana Tuhan yang luar biasa mengenai bangsa ini. Selanjutnya, saudara, kita lihat yang kelima,
tokoh besar Israel dalam kerajaan Persia atau Iran, ada juga Ezra. Meskipun bukan pejabat pemerintah atau politisi, tapi ia seorang imam dan ahli kitab Taurat. Raja Artasasta mengutus Ezra ke Yerusalem buat mengajarkan hukum Allah dan memulihkan kehidupan keagamaan di Israel. Bangsa kafir, sebuah raja kafir sudah yang kasih oleh Tuhan itu mengutus Ezra untuk memulihkan kehidupan keagamaan di Israel. Kita lihat begitu luar biasa. Nah selanjutnya, agama pada waktu itu di Persia, saudara, itu bukan agama Islam seperti sekarang ini. Kita kenal, Kekaisaran Persia percaya pada Zoroastrianisme, sebuah kosmologi dualistik yang berfokus pada pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan kekaisaran pada waktu itu tidak memaksa tanah yang ditaklukkannya untuk mempercayai hal ini. Jadi mereka nggak menyuruh, saudara, pada waktu mereka menaklukkan sebuah kerajaan, mereka nggak menyuruh kerajaan itu harus ikut seperti kepercayaan kami. Tidak demikian dengan bangsa Persia kuno pada waktu itu. Nah selanjutnya, ini adalah sifat yang langka di kekaisaran dan sifat yang masih membuat para sarjana kagum hingga saat ini. Artinya mereka memiliki sebuah sifat toleransi yang begitu luar biasa, saudara. Sebagian besar penakluk kuno lainnya akan memaksa rakyatnya untuk berpindah keyakinan ke agama mereka. Nah kita melihat bagaimana di Indonesia aja. Indonesia pada waktu sebelumnya, saudara, kita tahu bagaimana negara kita, Buddha dan Hindu, mayoritas. Tapi sekarang kan berubah. Kita tahu bagaimana pada waktu orang-orang yang dari Makassar, Palopo itu melarikan diri karena dipaksa untuk mengikuti sebuah keyakinan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Selanjutnya, menariknya, agama mereka juga melarang perbudakan. Kita lihat, saudara, agama kafir. Ini berarti bahwa perbudakan hampir tidak pernah terdengar di seluruh kekaisaran mereka. Mereka bahkan melarang perbudakan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Terus, Alkitab mencatat mengenai Persia, Iran yang dipakai oleh Tuhan. Ternyata, saudara, ini bangsa yang lagi berseteru sekarang ini, itu bangsa juga yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai bangsa ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kita nggak heran karena sudah tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, sebagai alat Tuhan untuk menghukum Babel. Apa yang dilakukan oleh Babel kepada Israel? Mereka datang menghancurkan, membakar, saudara, bait Allah pada waktu itu. Ini bangsa yang menghancurkan Yehuda, kerajaan Yehuda pada waktu itu. Tapi oleh karena juga kesalahan Yehuda sendiri di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya kita melihat, apa kata firman Tuhan? Lihat, aku menggerakkan orang Madai. Ini Madai Persia itu satu kerajaan melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka pada emas. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan akan seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Terus kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikian firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Sebelum itu terjadi, ini sudah dinubuatkan ratusan, 100 tahun lebih sebelum ini terjadi, saudara. Kita lihat. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Nah, kita lihat, saudara. 150 tahun sebelum ini Kores lahir, ini sudah dinubuatkan, saudara. Yang tangan kanannya kupegang supaya menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan memakai Cyrus Agung, saudara. Kores dengan begitu luar biasa. Sebelum dia lahir dan menaklukkan seluruh daerah Timur Tengah pada waktu itu dan memberikan pembalasan dan mengalahkan Babilonia, saudara, telah dinubuatkan terlebih dahulu. Begitu luar biasa.
Dan akhirnya Babilonia dikalahkan sesuai dengan firman Tuhan oleh Raja Cyrus ini, saudara. Terus Kores, terus. Kemudian Alkitab mencatat mengenai bangsa Persia, Iran yang dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, untuk mengembalikan Yehuda dari pembuangan. Saudara, jadi Tuhan pakai ini Iran. Tuhan pakai bangsa ini. Kita lihat. Ini kita sudah baca tadi, terus. Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Siapa di antara umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi Tuhan memakai Kores untuk apa, saudara? Untuk mengembalikan bangsa ini setelah 70 tahun, mereka akan dikembalikan. Dan sebelum itu terjadi, saudara, sudah dinubuatkan. Dan sesudah 70 tahun, raja ini persis yang mengembalikan, saudara. Bukan persis, raja inilah yang mengembalikan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, itu terjadi, saudara. Makanya kalau mempelajari firman Tuhan, dengan Tuhan menggenapi kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, seharusnya anak Tuhan itu semakin takut dengan Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan ini ya dan amin, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak bergeser. Selanjutnya, yang ketiga, memakai Raja Persia untuk membantu membiayai pembangunan bait suci di Yerusalem. Malah Tuhan pakai Raja Persia, raja-raja Persia, saudara, untuk membantu apa? Pembangunan kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Kita lihat ayatnya. Ini Raja Kores, dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dia ini bukan orang Yahudi, saudara. Tapi dia katakan di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Kita lihat, saudara, Tuhan pakai bangsa ini. Terus selanjutnya, Raja Darius terus kemudian Kores juga menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, yang ditaruhnya di kuil Allahnya. Barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Bayangkan, begitu banyak, saudara, begitu banyak. Jadi raja ini sesuai dengan firman Tuhan katakan mereka tidak terlalu suka dengan emas dan perak, saudara. Bangsa yang tidak mereka melihat emas dan perak itu tidak ada harganya bagi mereka. Kurang lebih kita melihat 5.400 perak dan emas dalam bentuk, saya nggak tahu macam-macam, itu dibawa kembali di Yerusalem. Raja ini yang Tuhan pakai, Raja Iran kuno, saudara. Selanjutnya, Raja Darius. Lalu pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat. Setelah diganti Raja Kores, maka Darius meneruskan. Kita lihat firman Tuhan berkata lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku oleh Darius tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu. Kita lihat terus. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semua itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Kita lihat. Ini Raja Iran kuno, saudara. Kita lihat terus apa yang dikatakannya. Selanjutnya, telah dikeluarkan perintah daripadaku
Supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya, untuk digantung, saudara. Yang berani tidak melakukan perintah itu diambil sebatang tiang dari rumahnya. Untuk apa? Untuk digantung pada tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan. Oleh karena itu Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara. Ini Tuhan pakai nggak luar, bukan biasa-biasa, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selanjutnya, yang keempat, membantu pembiayaan pembangunan tembok Yerusalem yang roboh. Itu yang keempat. Kita nggak perlu baca ayatnya. Selanjutnya, saudara. Nah, Iran adalah salah satu negara Islam pertama yang mengakui, dengan Turki tentunya saudara juga mengakui pada waktu itu, sebelum tahun 19 mengakui negara Israel sebagai negara merdeka. Dan sebelum tahun 1979, Iran adalah sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah dan menjalin hubungan mesra dengan Israel, saudara. Ada hubungan diplomatik. Jadi sebelum revolusi pada waktu itu, Iran dan Israel itu mesra, saudara. Mereka punya hubungan yang begitu dekat. Mereka punya hubungan yang begitu harmonis. Mereka punya hubungan yang begitu luar biasa sebelum revolusi. Dan Iran menjadi negara Islam seperti saat ini. Kita lihat selanjutnya. Mengapa sekarang jadi musuh, saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Kita akan melihat nubuatan firman Tuhan mengenai bangsa ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tentunya ada rencana Tuhan juga mengenai bangsa ini, saudara. Karena kalau masih mesra sampai sekarang ini mereka tetap mesra, saudara, firman Tuhan belum tergenapi. Nubuatan Tuhan belum tergenapi. Kalau sampai saat ini kedua bangsa ini seperti sebelum tahun 1979, mereka punya hubungan yang mesra. Ini tahun 2025. Tidak ada masalah apa-apa, mereka mesra sampai sekarang, saudara. Ini firman Tuhan tentunya masih lama kayak mau digenapi. Mereka masih baik-baik aja, mereka masih akur-akur saja. Tapi setelah peristiwa kita melihat ada ketegangan dan Iran mencabut perkataan mereka bahwa mereka adalah negara merdeka, dan akhirnya Iran menjadi pendana Hizbollah, menjadi pendana Hamas untuk menyerang Israel. Mulai kelihatan firman Tuhan akan terus digenapi. Kita lihat Yeskiel 38 ayat 1 sampai 23. Iran dan koalisi besar, bangsa-bangsa akan menyerang Israel. Itu ada dalam ayat yang kelima. Kita lihat ayat-ayatnya, saudara. Terus saya nggak perlu baca ayatnya, saudara. Nanti akan cukup panjang ke sebelumnya. Jadi bangsa-bangsa yang akan menyerang Iran, saudara, itu ada Raja Agung. Itu dalam perang Gog dan Magog. Raja Agung dalam Ibrani itu bicara Ros atau bisa Rusia. Ini sebuah kemungkinan Rusia, saudara. Magog, Mesek, Tubal itu ternyata ini bangsa-bangsa seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Pakistan, Kirgistan. Jadi bangsa-bangsa ini, saudara, yang akan berkoalisi. Dan tentunya mungkin masih banyak lagi bangsa yang lain. Kurang lebih bangsa ini. Ini mayoritas agamanya, saudara, Muslim. Bangsa-bangsa ini. Dan mereka yang dikatakan Magog, Mesek, dan Tubal. Setelah saya melihat peta, saudara, ternyata benar. Mereka ini satu area dengan Iran. Dan mayoritas bangsa ini adalah bangsa, mayoritasnya hampir 100% Islam. Kemudian Persia siapa? Itu Iran, saudara. Kalau sudah baca ayatnya, sudah akan melihat bangsa-bangsa yang akan menyerang. Dan ini sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Ada Gomer, ini Eropa Timur. Siapa, saudara, Eropa Timur? Albania, ini mayoritas, saudara, negara agama sebelah. Kosovo, Bosnia, Herzegovina. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada juga Betorgama. Ini masuk kepada wilayah apa? Wilayah Turki. Di sana ada Suria, ada Libanon. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu saya melihat negara-negara kuno Betorgama, Gomer kuno, Persia kuno, saudara, Magog, Mesek kuno, saudara, dan negara modernnya sekarang ini muncul, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Sudah bisa lihat dalam pencairan ke nama-nama kuno mereka, saudara. Ini nama-nama kuno dari negara-negara ini. Daerah mereka ini sudah yang kasih oleh Tuhan. Setelah saya melihat, ternyata benar, saudara. Ini mayoritas agama sebelah, saudara. Siapa yang benci Israel? Mayoritas agama sebelah. Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sesuai apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa bangsa-bangsa ini akan menyerang satu kali waktu Israel. Walaupun kita bingung, kok Rusia ini kan mayoritas Kristen Ortodoks, saudara. Mungkin mereka mendanai, mereka menjual senjata, saudara, yang kasih oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa ini. Selanjutnya, ada juga ini daerah Libya. Ada Libya, Tunisia, Algeria, itu mayoritas, saudara, itu agama sebelah. Ada Kus, Sudan, Djibouti, Somalia, saudara. Bangsa-bangsa ini nantinya koalisi yang besar, saya nggak tahu bagaimana, mungkin ada Indonesia kali mau pergi. Karena tidak tercatat semua. Ini sebuah bangsa yang koalisi yang cukup besar, satu kali waktu akan menyerang bangsa ini. Jadi jangan heran, saudara, pada waktu Tuhan merubah posisi dari Iran, yang tadinya dari mesra, yang tadinya punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang damai, punya hubungan diplomatik yang begitu luar biasa, dan akhirnya bangsa ini berubah menjadi bangsa yang memusuhi mereka, itu karena sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Sudah dinubuatkan sebelumnya oleh firman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bingung, tidak ada sesuatu yang membuat kita mengapa. Karena apa? Karena firman Tuhan itu telah memberikan jawaban. Terus, Yeskiel 38 ayat 11, engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang, dan dengan diam, dengan aman, tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Selanjutnya, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Pusat bumi dikatakan itu di Yerusalem, saudara. Siapa yang dikumpulkan, yang tersebar dari bangsa-bangsa? Nah, Israel, saudara. Selanjutnya, Yeskiel 9, engkau muncul seperti angin badai, dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi, saking karena banyaknya. Engkau beserta seluruh bala tenteramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Jadi banyak bangsa menyertai mereka. Meskipun dalam ayat 13 itu dikatakan ada Dedan, saudara, yang kemungkinan tidak akan ikut. Tidak semua negara-negara mayoritas muslim itu akan ikut. Dedan itu pada waktu saya lihat di Dedan itu adalah negara kuno dari Arab Saudi. Kemungkinan Arab Saudi tidak akan ikut, negara-negara Jazirah Arab, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada beberapa negara Arab yang tidak akan ikut. Selanjutnya, tapi mayoritas banyak yang ikut. Ayat 16, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Maksudnya, saudara, itu bangsa kan kecil sekali, saudara. Coba saudara lihat di peta. Kecil sekali, itu enggak besar, saudara. Nah, ini kalau seluruh bangsa-bangsa yang saya katakan tadi kita baca dengan luas wilayah mereka, mengerikan, saudara. Iran saja sama Israel berkali-kali lipat besarnya Iran dari Israel, saudara. Cuma sebagian kecil seperti ini besarnya Iran. Israel itu cuma seupil begini, saudara, kecil, nggak besar. Jadi pada waktu bangsa-bangsa ini datang nanti sesuai dengan firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan, mereka seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Artinya saking banyaknya, saudara. Kalau ditampung itu manusia yang datang penuh, itu tidak cukup seluruh dataran Israel untuk menampung banyaknya orang yang akan datang. Tidak bisa. Banyak sekali, saudara. Supaya bangsa, kita lihat, engkau bangkit melawan umatku Israel. Nah, seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Artinya banyak, mengerikan banyaknya, saudara.
Nanti kita akan belajar satu kali waktu spesifik mengenai Gog dan Magog. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu. Dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Gog ini adalah Raja Agung yang akan memimpin nantinya, saudara, sebuah negara yang besar, bisa kemungkinan Rusia, yang akan memimpin pertempuran untuk melawan Israel, saudara, kasih oleh Tuhan. Mengapa itu demikian? Tuhan ingin tunjukkan kepada bangsa di dunia bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang ajaib, Dia penguasa semesta langit, dan tidak ada satu bangsa di dunia yang tidak bisa takluk di bawah kaki Tuhan. Itu akan terjadi satu kali waktu. Kita lihat. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Ini sudah dinubuatkan, saudara. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikian firman Tuhan, amarahku akan timbul dalam murkaku. Nah di sini, saudara, pada waktu seluruh bangsa berusaha, seluruh bangsa berusaha untuk menginjak-injak bangsa ini, kita bayangkan, saudara, itu kalau macam negara Israel seperti begini besarnya, saudara, itu kemudian kita membandingkan dengan bangsa-bangsa yang datang, kalau ditimbun, saudara, tingginya, saudara, mengerikan. Jadi bangsa satu dengan luas wilayahnya, saudara, waduh, aduh, mengerikan. Negara kecil diserang oleh koalisi negara-negara yang besar, saudara. Kayak 10 orang lawan jutaan, saudara. Kalau kita lihat perbandingannya 10 lawan jutaan orang, itu kan nggak masuk akal. Nggak bisa diterima dengan logika. Tidak seimbang. Nggak bisa mungkin secara manusia bangsa ini menang. Karena di nubuatan itu, saudara, Amerika dan beberapa mungkin Inggris itu tidak akan membantu. Apa mungkin Tuhan membuat mereka benar-benar tidak membantu bangsa ini? Kita nggak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tapi mereka tidak mendapat bantuan sama sekali. Tuhan membuat semuanya itu untuk apa? Untuk membuat bangsa ini nantinya, seluruh bangsa Israel pada waktu itu, mereka akan gemetar menangis, mereka akan berseru memohon, mereka akan berteriak kepada Allah di atas segala Allah untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Nah akhirnya ayat ini berkata, amarahku akan timbul dalam murkaku. Artinya yang akan turun tangan itu Tuhan sendiri. Nggak siapa-siapa, bukan dari manusia, bukan dari Amerika, bukan dari Inggris, bukan dari negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen, saudara. Tapi artinya yang akan datang nantinya itu Tuhan sendiri akan datang. Saya nggak tahu apa yang diperbuat oleh bangsa ini. Sampai akhirnya satu kali waktu nanti seluruh bangsa di dunia yang mayoritas kita melihat ini agama sebelah, mereka akan berkoalisi dan akhirnya, saudara, membuat perkumpulan untuk menghancurkan bangsa ini. Kan ini bangsa keras kepala, saudara. So dibilang gencatan senjata, mereka terus menyerang, karena memang diserang, nggak bisa dikorek. Kamu bunuh 1 orang, kami bunuh kamu 100. Kamu bunuh kami 100, kami bunuh kamu 1000. Sudah dikasih oleh Tuhan. Siapa yang gak kenal bangsa ini? Bangsa yang tegar tengkuk. Sampai Tuhan sendiri, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Generasi pertama dihancurkan oleh Tuhan karena kepala batu, keras kepala. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Tapi tetap dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita sudah melihat bagaimana 2 minggu kemarin bangsa ini dihancurkan sampai hampir habis, hampir punah, saudara, oleh genosida. Pada waktu Jerman Nazi menguasai supaya seluruh orang Yahudi habis dipunahkan. Semua kan sudah tahu bagaimana 10 suku itu lenyap, nggak tahu di mana. Israel, kerajaan Israel dibawa di pembuangan, hilang, saudara. Tapi ini Yehuda masih ada sampai sekarang. Mayoritas kalau ada sebuah bangsa diambil, dibawa ke pembuangan, itu akan hilang. Hilang bahasanya, hilang adat istiadatnya, hilang. Dia akan membaur dengan bangsa di mana dia ada.
Tapi bangsa Yahudi ini di mana-mana saudara, mereka tidak hilang. Bahasa yang mereka pakai ribuan tahun yang lalu masih sama dengan yang ada pada saat ini. Mengapa bisa bertahan demikian? Karena Tuhan sudah berjanji bangsa Yahudi ini akan tetap ada. Ini firman Tuhan. Keturunan Daud. Mereka tidak hilang dan sesuai dengan janji Tuhan mereka akan dikembalikan. Nah, kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Artinya saudara, pada waktu bangsa ini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka udah kehabisan amunisi mungkin. Nggak bisa lagi mempertahankan diri saking karena banyak manusia yang datang saudara dengan persenjataan yang hebat. Mereka nggak bingung lagi harus berbuat apa. Nggak tahu harus berbuat apa, mereka tinggal menangis. Jadi satu bangsa menangis. Kita ingat pada waktu Hizkia, mereka berpuasa, berdoa, saudara. Mereka menangis. Pada waktu mereka diserang, Tuhan yang turun tangan kan? Mereka tidak perlu berperang. Tuhan yang turun tangan dan yang menyerang mereka, membunuh habis, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini akan terjadi lagi pada waktu di akhir zaman. Kita nggak tahu kapan waktunya. Kita tunggu saja waktunya kapan hal ini akan terjadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu mereka menangis, dan menangis, satu bangsa mulai dari anak kecil sampai orang tua renta akan menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan di sorga akan menunjukkan kecemburuannya, murkanya, akan terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Membuat sebuah ketakutan yang begitu luar biasa antara koalisi yang begitu besar, saudara yang kasih oleh Tuhan, bangsa yang cukup besar, membuat gemetar. Dan firman Tuhan berkata, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang di hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Kita lihat, yang takut pada waktu itu saudara, bukan cuma manusia. Seluruh ikan-ikan di laut itu ketakutan, mungkin samping karena dahsyatnya gempa yang akan terjadi pada waktu itu. Binatang-binatang di hutan, burung-burung, bukan cuma manusia yang takut, yang gentar. Seluruh binatang, semuanya takut oleh karena peristiwa yang akan terjadi itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan semua manusia di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Kita lihat, ini sebuah kedahsyatan yang begitu luar biasa. Kalau sampai binatang-binatang ketakutan, itu mengerikan saudara. Selanjutnya, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikian firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul. Kita lihat, dan murkaku dalam cemburuku dan dalam api kemarahanku, aku akan berfirman pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Sebuah gempa bumi yang begitu mengerikan saudara. Terus kita lihat. Ya, terus. Dan aku akan memanggil segala kekejutan terhadap Gog. Demikian firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sempar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Tuhan turun tangan. Artinya pada waktu mereka bangsa Israel ini udah nggak bisa bikin apa-apa, mereka tinggal menangis dari anak-anak kecil sampai tua renta, menangis menjerit. Di situ amarah Tuhan yang akan muncul, saudara. Kita lihat terus. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini akan terjadi satu kali waktu. Kita tinggal menunggu kapan waktu ini akan terjadi, saudara. Karena ini sudah dibuatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat perjalanan dari bangsa Iran di dalam Alkitab, dari yang tadinya begitu baik, harmonis, dan akhirnya tahun 1979 mereka mengalami hubungan yang
parah dan sampai saat dan sekarang mereka berperang, ini semua telah tercatat di dalam Alkitab. Dan kita tahu ada rencana Tuhan juga nantinya setelah peristiwa itu, saudara, seluruh dunia akan takut akan Tuhan. Semua akan menyembah kepada Allah. Mereka akan percaya bahwa benar Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Isa dan Yakub itu adalah Allah yang hidup. Semua bangsa akan takut, semua bangsa akan menyembah, semua bangsa akan mengakui bahwa Dia adalah Allah dan amat terlebih Dia Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan pada waktu itu bangsa ini akan percaya kepada Tuhan. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan kita melihat pengenapan firman Tuhan, biarlah kita sebagai Israel rohani, anak-anak Tuhan, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam renung, dalam perjamuan asa yang kudus. Biarlah firman Tuhan akan memberkati kita semua, membawa kita lebih lagi mengasihi, mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Tundukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami. Kuduskan kami, Engkau basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Biar kelayakan Tuhan menjadi bagian kami. Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau hanya bisa dihampiri dalam kekudusan dan kesucian. Biarlah berkat dalam perjamuan asa yang kudus akan memberkati kami semua. Menguduskan kami, memberkati kami, membawa kami lebih erat, lebih dekat. Dan hidup kami menjadi anak-anak Allah, amat terlebih menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Terima kasih. Sungguh heran darahnya. Lain-lain Tuhan saya undang ke depan. Sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya, sungguh heran darah Yesus. Darah Yesus, kuasa iblis dihancurkan, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya, oh nama Yesus heranlah, oh nama Yesus heranlah, cintanya, oh kuasanya heranlah, haleluya, heranlah, nama Yesus heranlah, oh nama Yesus heranlah, cintanya, oh kuasanya, oh heranlah, heran lebih lagi nama Yesus heranlah, oh nama Yesus heranlah, cintanya, oh kuasanya heranlah, kuasanya, oh heranlah, heran lebih heran namanya, heran namanya, oh
Tuhan yang belum dapat roti atau anggur, mohon untuk angkat tangan supaya segera dilayani pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Heran namanya, sungguh heran kuasa nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Haleluya, heran namanya, heran namanya, sungguh heran kuasanya. Bersama dengan tubuh dan darah Yesus, ada kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Darah Yesus mendatangkan kemenangan. Darah Yesus mendatangkan kasih karunia. Kasih Allah dicurahkan melalui pengorbanannya. Kalau ada doa dan kerinduan di hadapan Tuhan, dengan iman dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada kemenangan. Imani, engkau akan melihat perlindungan Tuhan. Engkau akan melihat anugerah Allah. Engkau akan melihat berkat-berkat Allah tercurah menjadi bagian kehidupanmu. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hidup. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat berkat-berkat Allah. Dengan iman engkau yang datang dengan persoalan, tantangan, beban berat, di dalam nama Yesus engkau imani, engkau akan mendapatkan jalan keluar. Engkau yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Yang datang dengan susah, di dalam nama Yesus engkau pulang dengan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Engkau angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di dalam nama Yesus kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Engkau angkat cawan anggur dengan tangan kananmu ke atas. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan iman di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
berikan kemuliaan, berikan pujian, berikan hormat, pengagungan, kebesaran, kemuliaan, kejayaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang bertata di atas kerubiun. Kami sanjung, muliakan, tinggikan, masyurkan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat surgawi telah Engkau limpahkan, curahkan, alirkan dalam kehidupan kami. Engkau simpan firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biar kami terus tumbuh di dalam takut akan Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Lebih lagi kami mengasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal. Dia selalu tepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat itu akan mendorong kehidupan kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Haleluya.
Engkau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, kami yakin dan kami percaya ini semua karena penyertaan Tuhan yang sangat sempurna dalam hidup kami. Dan saat ini pula Tuhan, kami telah menikmati kehadiran-Mu. Di dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, ada firman yang datang membangkitkan iman percaya kami, untuk kami lebih dekat lagi kepadamu, lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Dan biarlah tuntunan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada siang hari ini akan menuntun perjalanan kehidupan kami, untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh kepadamu, lebih mengasihi Engkau, lebih mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini pula Tuhan, kami telah memberikan korban syukur kami. Engkau tetap tolong terus kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada dalam setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan setiap hari. Biarlah di dalam nama Yesus Engkau tetap memberkati mereka, sehingga di tengah-tengah mereka diberkati Tuhan, mereka semakin mencintai Engkau, semakin mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami sudah berikan pada saat ini akan mendatangkan kekuatan baru, terlebih iman kami Tuhan akan dipertambahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Satu-satunya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, kekuatan satu-satunya. Tuhan memberkati, oh Tuhan memberkati, Tuhan pemulih, oh Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, oh Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan pemulih, Engkau pemulih kami, haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah berkumpul bersama memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak disembah, dipuji, muliakan, ditinggikan, dihormati, ditakuti, dikasihi dalam segala sesuatu. Kami sangat kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami bisa ada di rumah Tuhan bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami berkorban untuk Engkau. Kami berkata ini semua anugerah Tuhan bagi kami, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Kami percaya di sepanjang minggu yang akan kami lewati, Tuhan terus akan menolong kami, memberkati kami, menjaga kami, memelihara kami. Kami percaya di sepanjang minggu ini tangan Tuhan melindungi umat Tuhan. Engkau dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari hal-hal yang merugikan hidupmu. Di dalam nama Yesus, Engkau aman dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang Engkau kerjakan, yang diusahakan oleh tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keluargamu, anak-anak kami dimanapun mereka berada, orang tua kami juga diberkati oleh Tuhan. Yang dalam pendidikan dan kuliah diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan. Yang bekerja diberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus Tuhan
Mama Susan yang akan menjalani operasi di Palu. Biarlah Tuhan menolong para dokter yang ada. Kami percaya proses operasi semua akan berjalan dengan baik. Oleh karena Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan Tuhanlah sumber penolong yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami percaya, kami semua juga yang hadir hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Engkau yang datang dengan masalah persoalan, imani pertolongan Tuhan menjadi bagian hidupmu. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, imani dalam nama Yesus, engkau pulang dengan kesembuhan. Engkau yang datang dengan susah, percaya dengan iman, sukacita surgawi menjadi bagian hidupmu. Kegiatan kami di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memberkati, membuat ibadah kami menjadi ibadah yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah berkorban mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami, karena kami tahu apa yang kami korbankan, yang kami berikan untuk Tuhan, Tuhan sanggup untuk membalas berlipat-lipat kali ganda, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai, dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai menjadi bagian hidupmu. Mulai dari hari ini, biarlah hidupmu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan sukacita, hidupmu dipenuhi dengan ketenangan, hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan, hidupmu dipenuhi dengan ketentraman, hidupmu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Engkau terus berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita semua menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Mulai dari hari ini hidupmu dipenuhi dengan anugerah Allah. Shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.